Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rista MPD, NIDN 13290288801. Saya merupakan salah satu dosen yang berada di program studi pendidikan informatika yang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bumi Persada. Saya merupakan dosen yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang berada di program studi pendidikan informatika. Metodologi penelitian merupakan teknis penulisan yang sistematis yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Secara rinci, metodologi penelitian mencakup pemilihan metode yang digunakan dalam menganalisis data baik secara statistik maupun naratif, sehingga dapat diinterpretasikan hasil penelitian berdasarkan temuan yang ingin diperoleh. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat penelitian, pendidikan, kajian yang terdapat dalam perkuliahan meliputi bagaimana mampu memahami dan mengkonstruksi konsep dasar penelitian pendidikan, jenis-jenis penelitian pendidikan, prosedur penelitian pendidikan, merumuskan masalah, variabel, kerangka teori, hipotesis, rancangan, penelitian populasi, sampel, teknik sampling, dan teknik analisis data menurut pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna penyusunan proposal dan penelitian skripsi. Di pertemuan terakhir nantinya, mahasiswa diharuskan untuk mampu melihat atau mereview jurnal-jurnal nasional dan membuatkan produk berupa proposal mini di penelitian pendidikan. Adapun capaian pembelajaran yang harus dimiliki mahasiswa di program studi pendidikan informatika yaitu pertama sekali adalah sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi pendidikan informatika yang dibebankan kepada MK adalah 1. Sikap, yang dimana diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, kemudian mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang selanjutnya adalah keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, dalam keterampilan khusus, diharapkan mampu merancang hasil penelitian bidang pendidikan ke dalam praktek pembelajaran teknologi informatika. Selanjutnya, di bagian pengetahuan adalah berupa menguasai konsep dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan masalah terhadap pendidikan di sekolah. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK 1, mahasiswa mampu terbuka pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam membedakan secara tepat karakteristik, prosedur, dan penggunaan metode kuantitatif dan metode kualitatif. CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan masalah di sekolah. CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu merakai secara sistematis dan lengkap pengetahuan konseptual, keterampilan, dan informasi untuk mengembangkan proposal penelitian di bidang pendidikan dengan bantuan teknologi yang sesuai dengan kaidah. Nah, selanjutnya CPMK 4 yaitu mahasiswa mampu terbuka dalam berpikir kritis, inovatif, dan percaya diri dalam merancang penelitian dalam bidang pendidikan secara ilmiah sesuai dengan etika akademik dan mampu dipersiapkan dalam membuat skripsi. Selanjutnya, pada mata kuliah metodologi penelitian, kami memiliki kontrak perkuliahan yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Nah, adapun yang sesuai dengan penelitian adalah karakter nilai A, yaitu apabila mahasiswa memiliki skor nilai 86 sampai 100 dan itu dinyatakan lulus. Nah, selanjutnya mendapatkan kriteria nilai B apabila mahasiswa mendapatkan skor 76 sampai 85 dan itu dikategorikan sebagai lulus. Mahasiswa yang mendapatkan nilai C, maka siswa tersebut mendapatkan skor
66 sampai 75 dan selanjutnya sampai 0 sampai dengan 55, maka artinya mahasiswa tersebut mendapatkan nilai E. Baiklah, demikianlah capaian pembelajaran, capaian lulusan dan CPMK, metode mata kuliah, metodologi penelitian yang sudah ditetapkan di dalam bentuk RPS. Selanjutnya, mari sama-sama kita melihat video pembelajaran mengenai MK metodologi penelitian. Assalamualaikum. Sudah siap semua? Siap. Baik, kita awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar semuanya? Baik. Semangat ya, kita mengikuti kuliahan metodologi penelitian. Iya. Walaupun kita sudah seharian penuh telah masuk di mata kuliah sebelumnya. Baik, terutama sekali yaitu ibu absensi dulu. Karena kenapa? Sesuai dengan kontrak kita sebelumnya, ini kan sudah masuk pertemuan kedua. Agar apa? Agar mahasiswa-mahasiswa yang tidak masuk ini memahami kontrak kuliahan yang akan kita laksanakan nanti selama proses belajar. Nah, kontrak kuliah kita ini, ya, ini yang kemarin juga sudah pernah Ibu sampaikan. Nah, ini dia kontraknya. Yang nilai kita di sini nanti ada kategorinya. Hasilnya ini juga berdasarkan dari mulai kalian kehadiran, kemudian mulai dari keaktifan dalam membuat tugas, kemudian ada ujian tengah semester, terakhir adalah ujian akhir. Nah, nilai tersebut nanti akan Ibu akumulasikan dalam bentuk skor. Nah, skor ini kalian masuk dalam kategori mana? Apakah nilainya bagus, A, B, C, dan D. Apabila nanti adik-adik semuanya tidak masuk pertemuan Ibu sebanyak 60%, maka kategorinya itu mungkin saja bisa Ibu masuk dalam kategori huruf D. Ya, artinya apa? Artinya sebagian besar di kontrak yang Ibu utamakan sekali adalah kehadiran. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah masuk di pertemuan pertama. Artinya apa? Artinya kita pertama sekali untuk selalu melakukan penelitian itu harus membangun pengetahuan terlebih dahulu. Dalam aspek apa? Kemampuan dalam aspek kita mampu melakukan rasionalitas. Ya kan? Agar apa? Agar kita ambil permasalahan ini apakah masuk ke dalam kategori ilmiah atau non ilmiah? Bisa kita lanjutkan untuk sebuah penelitian atau kita tidak lanjutkan. Nah, dalam hal ini sebelumnya sudah pernah disampaikan tentang apa kemarin pertemuan sebelumnya? Materi kedudukan penelitian kok dalam Kedudukan penelitian dalam perkembangan ilmu. dalam perkembangan ilmu. Oke, ada lagi tentang apa? Kedudukan penelitian dalam menentukan metode ilmiah dan non ilmiah. Ya, baik. Selanjutnya di pertemuan kedua adalah tentang konsep dasar daripada penelitian. Oke, baik, kita masuk saja ke pembahasan hari ini. Masih tetap semangat ya? Semangat. Walaupun pukul sudah menunjukkan pukul 3 siang, akan tetapi kita tetap harus semangat. Kenapa? Metode penelitian ini sangat penting untuk kalian pahami karena nantinya hasil proyek ini dapat menentukan kalian mau arah prospek penelitian kemana. Ya. Intinya kalian, Bu, kami kan bidang pendidikan, tapi kan nggak ada ini, kami punya seperti ini. Gak masalah, ya. Arahnya boleh gimana? Tapi harus sesuai dengan bidang studi. Misalkan nih, kalian mau membuat semacam wirausaha, misalkan. Kalian mau pakai basic digital, boleh? Karena kalian juga merupakan dari teknologi. Oh, misalkan Bu, saya melihat kasus siswa-siswa yang terjadi di sekolah, mulai dari masalah mental, masalah psikologi, mulai dari kemampuan, itu boleh. Tetap bisa dikondisikan sesuai dengan yang kalian inginkan, sesuai dengan kasus-kasus atau permasalahan yang kalian pilih. Kita langsung saja masuk ke dalam konsep dasar penelitian. Nah,
mengapa diperlukan penelitian? Mengapa? Coba, mengapa kita harus melakukan penelitian? Karena manusia memiliki rasa ingin tahu. Karena bentuknya rasa ingin tahu. Oke, yang lainnya? Pembuktian, Bu. Pembuktian. Contoh kasus misalkan apa? Nah, apa? Contoh satu. Contohnya misal Ibu, ada yang satu kelas ini di dalam kelas ini kayak anaknya ini kurang nangkap. Kurang nangkap, oke. Terus kita kan harus tahu problemnya di guru atau di siswanya nih. Iya, betul. Maka kita harus mencari tahu. Kita butuh penelitian buat cari tahu di mana masalah tersebut. Oke, berarti adanya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Kemudian rasa ingin penyelesaian suatu masalah. Iya, masalah. Tidak mungkin kan kasus yang kita lihat, permasalahan yang kita lihat sehari-hari di siswa, di sekolah, di tingkat guru, bahkan tingkat orang tua, kita biarkan begitu saja. Iya, betul. Nah, artinya apa? Ada rasa ingin tahu, ingin memperbaiki permasalahan yang kita lihat. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan aspek-aspek data-data yang akan kita kumpulkan nantinya. Apakah data ini ya sesuai tidak dengan permasalahan yang kita alami? Artinya kemudian ada apa lagi? Ada strategi yang bisa kita lakukan. Strategi apa? Dalam bentuk pembelajaran. Mungkin keseharian kita gurunya pembelajaran terlalu monoton, tidak aktif, tidak partisipatif, tidak banyak sekali adanya interaksi. Nah, itu juga bisa kita lakukan dengan perubahan ataupun model-model strategi pembelajaran yang terkini. Teman-teman kita yang sudah tadi tindakannya ya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Artinya apa? Artinya kalian respon terhadap permasalahan yang ada di sekitar. Kadang-kadang yang mahasiswa sekarang ini sering sekali mengabaikan lalu bodoh amat, itu bukan masalah saya. Waduh, ini kan itu sudah ranahnya privasi, jadi saya tidak mungkin akan mengganggu hal tersebut. Baik. Selanjutnya, pertama sekali yaitu merasa ingin tahu. Yang kedua, manusia ingin memecahkan masalah. Kemudian ada menentukan keteraturan. Seperti yang disampaikan tadi, sistematis. Pertama sekali adalah melihat kondisi permasalahan yang ada di sekitar, baik itu di sekolah, baik itu termasuk dalam belajar, baik itu di dalam lingkungan kita, baik itu dalam keluarga internal kita, itu silakan kalian lakukan. Kemudian untuk melakukan hal itu kita juga harus dibutuhkan yang namanya kedekatan terlebih dahulu kepada hal yang ingin kita lakukan penyelesaian. Misalkan di sekolah, maka kita harus berhubungan interaksi dengan guru. Kemudian kepemimpinan yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, minta izin, ya kan? Kemudian guru bidang studi. Nah, bidang studi apa yang kalian ambil? Jangan nanti bidang studinya ini kalian telitinya guru yang lain, bidang studi PJOK. Nah, itu sudah sesuai lagi dengan data yang kita ambil, ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini penelitian, yaitu adalah kajian dengan metode ilmiah yang tadi disampaikan kan, ilmiah, berencana, sistematik, kritik, dan kritis dalam mengumpulkan dan menganalisis data serta menarik kesimpulan guna menunjukkan kejelasan atau keteraturan tentang suatu keadaan yang bersifat tertentu. Nah, selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini dugaan sementara. Dugaan kita pastinya adalah menuju ke arah yang lebih baik. Kalau seandainya tidak lebih baik, artinya kalian punya sensitif untuk melakukan ditinjau kembali. Melakukan tinjauan kembali. Nah, sampai dia berakhir kepada dari kesimpulan. Baik, dari hal ini ada yang ditanyakan dari yang dibahaskan tadi, ada yang ditanyakan tentang permasalahan ini? Tidak ya? Nanti sudah paham semua nih, yakin? Ya, insyaallah. Mudah-mudahan ini nanti penelitian yang disampaikan ini, proses-proses tentang penelitian yang disampaikan itu bisa kalian pahami ya, untuk nanti sampai kalian
walaupun tidak paham secara dalam, tapi kalian tahu, ya, tahu misalkan bahwasannya penelitian itu ada dua, dari apa rating, ya, mengajak penyelesaian permasalahan yang ada di tugas akhirnya, kemudian ada kalian duduk sama rating sehingga kalian tahu bahwasannya penelitian itu ada dua, ya. Kedua yaitu tradisional, pemacaran masalah melalui kebiasaan, ya. Kemudian kritik artinya pemacaran berdasarkan bisikan. Nah ini kan permasalahan manusia nih. Nanti kan kaitkan dalam bentuk ilmiah atau tidak ilmiah. Takutnya kita nanti kalau udah bisikan nanti sudah identik dengan hal ilmiah, artinya dikaitkan dengan perasaan, dikaitkan dengan tidak rasa sukanya, dikaitkan akhirnya apa? Data yang kita kumpulkan itu tidak sesuai nantinya untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian emosional, pembicaraan masalah berdasarkan gejolak perasaan. Ini juga ya. Kemudian spekulatif, pemecahan dengan mencoba-coba. Nah ini juga bahaya. Gitu. Jangan mencoba-coba, ya. Karena ini sifatnya adalah data ini bisa harus dipertanggungjawabkan. Dan ini juga untuk mengabsahkan data kita itu butuh juga yang namanya referensi sebagai pendukung apa? Pendukung data kita. Kita mau mengetahui anak ini tidak pintar, ya, anak ini tidak aktif, dan benar datanya itu kita datanya hanya secara kasat mata, tapi referensinya sesuai enggak? Ya, banyak juga desainnya, ada studi kasus, ada PTK, ada apalagi survei, ada studi kepustakaan yang mana referensinya itu bersama berada di kajian pustaka. Referensinya berupa dokumen atau dokumen, pustaka, buku dan lain sebagainya. Ya, baik sampai sini kita bagikan kelompok. Nanti kelompoknya ini nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga dan keempat sampai akhir kita sampai menghasilkan proyek ini. Proyek ini kita berupa proposal. Nah dari sini nanti proposal itu adalah juga sebagai tugas akhir karya. Ibu ambil nilai sebagai tugas akhir karya, ya. Nah, dimana kalian harus lebih aktif dalam membuat tugas, harus lebih penilaian ini, UTS-nya juga harus ikut, jangan tidak ikut, ya. Karena juga dalam kontrak kuliah kita tugas itu juga. Oke, dari hal ini ada yang mau merangkum tentang penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, ya? Ada yang mau merangkum, tidak masalah. Ada? Coba tunjuk saja satu tangan untuk merangkum pertemuan kita akhir, ya? Kita refleksi kembali ini, refleksi pembelajaran yang sudah kita yang sudah kita pelajari tadi di awal masuk. Coba merefleksikan semua materi yang tadi yang disampaikan. Ada yang disampaikan? Nah, tadi apa tadi? Coba disampaikan. Bagi yang menjawab, coba cekkan. Cekkan. Jadi apa tadi? Yang harus diperhatikan dalam penelitian adalah coba. Jadi yang harus diperlukan dalam penelitian itu pertama ada fakta, data, informasi. Yang kedua generalisasi, yang ketiga prinsip-prinsip, yang keempat dalil atau kaidah, yang terakhir teori. Oke, berikan aplaus dulu terlebih dahulu kepada baik pada pertemuan kita hari ini kita cukupkan, nanti kita sambung lagi kepada desain untuk penelitian kualitatif dan kualitatifnya. Artinya apa? Konsep dasar untuk penelitian ini kan sudah paham bersama, ya. Karena kalau kita mengkaji itu maka lebih luas, ya. Baik, tadi contoh juga sudah dijelaskan ya, untuk pengalaman teman kita. Jadi nanti kemudian kemarin itu juga kita sempat
hari ini, ya, baik itu di jenjang SD, baik itu di jenjang SMP dan SMA, bahkan perkuliahan, gitu ya. Baik, kalau tidak lagi yang ingin disampaikan, maka kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada hal yang ingin disampaikan, silakan dikomunikasikan sama ibu. Bisa, oh bu nggak berani ibu saya di depan umum, saya nggak berani ibu apa, tapi japri saja. Nah, kalau dijapri, karena ada yang namanya belajar itu pasti ada hal yang tidak paham, ya. Itu bisa silakan di kontak ibu. Apa ini kalau misalkan apa nanti ibu sempat ibu akan membalas pertanyaan anda. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak ya, alhamdulillah kita selesai pada pertemuan kedua kita ini. Dan yang selanjutnya pertemuan ketiga yaitu presentasi yang nantinya pembentukan kelompok yang sudah ibu bagikan. Baik, dari hal ini ada yang ditanyakan lagi sebelum tutup? Nggak ada? Nggak ada, paham semua nih?